Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Veda Kartika Prabaswara, Muhammad Hatur Rizki, Hasna Ulaya, dan Nurul Husnawati. Di sini kami akan menjelaskan mengenai intervensi dengan pendekatan behavior atau perilaku. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian intervensi dengan menggunakan pendekatan perilaku atau behavior. Pada dasarnya, perilaku manusia itu dibentuk dan ditentukan oleh kondisi lingkungan sosial serta kondisi lingkungan budaya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perilaku manusia itu merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Nah, perilaku yang dianalisis dalam pendekatan ini adalah perilaku yang tampak saja, perilaku yang bisa diamati secara langsung oleh orang lain. Misalnya berbicara, berjalan, berlari, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Sehingga perilaku yang tampak tadi itu bisa diukur, dilukiskan, serta dapat diprediksi. Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa dalam psikologi klinis, intervensi itu diistilahkan sebagai psikoterapi. Meskipun makna dari psikoterapi ini lebih sempit dibandingkan intervensi. Maka dari itu jangan heran jika dalam pembahasan selanjutnya kami sering menggunakan istilah psikoterapi karena psikoterapi dalam psikologi klinis merupakan istilah dari intervensi. Nah, psikologi dalam pendekatan perilaku itu disebut dengan terapi perilaku atau behavioral terapi, yang mana behavioral terapi ini berfokus pada tindakan modifikasi dan fokus pada perilaku saat ini, bukan perilaku pada masa lampau, bukan perilaku pada masa lalu. Tindakan modifikasi ini berfokus pada upaya perubahan tingkah laku yang dapat membantu klien untuk memecahkan masalahnya, baik secara interpersonal, emosional, maupun dalam mengambil keputusan tertentu. Untuk materi yang kedua adalah pandangan behavior mengenai perilaku manusia. Landasan psikoterapi behavioral adalah konsep dari behaviorisme. Aliran ini mempunyai anggapan bahwa manusia dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial dan budayanya, dan segala bentuk perilaku manusia merupakan hasil dari belajar. Pandangan ini diambil dari aliran behavioristik radikal, yang pada saat perkembangannya muncul sebuah aliran kontemporer yang masih mempunyai anggapan adanya potensi personal. Aliran kontemporer ini sedikit bertentangan dengan prinsip behavioris radikal. Namun, meskipun bertentangan, kedua aliran ini tetap berfokus pada inti dari behaviorisme itu sendiri, yaitu bagaimana seorang manusia belajar dari kondisi apa yang menjadi penentu perilaku. Selanjutnya, konsep utama pandangan behaviorisme mengenai manusia. Yang pertama, manusia pada dasarnya ditakdirkan sebagai seorang yang netral. Tidak ada manusia yang baik atau manusia yang buruk. Tingkah laku manusia itu terbentuk berdasarkan faktor lingkungannya. Kepribadian manusia terbentuk sebagai respon atas stimulus sosial yang hadir di lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia mampu untuk merefleksi, menangkap, mengatur, dan mengontrol perilakunya sendiri, namun didasarkan pada pembelajaran dari lingkungannya. Yang ketiga, manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui proses belajar. Perilaku manusia dapat dipelajari, dibentuk, dan dimodifikasi. Yang keempat, manusia juga dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan juga dapat dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Selanjutnya adalah ciri dan bentuk terapi behavior. Terapi tingkah laku ini atau terapi behavior memiliki perbedaan dengan sebagian besar pendekatan terapi lainnya. Dalam terapi ini dapat ditandai dengan yang pertama, pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan lebih spesifik. Yang kedua, kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan dari treatment. Yang ketiga,
Perumusan prosedur treatment yang lebih spesifik dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, penaksiran secara objektif atas hasil-hasil dari terapi. Perubahan perilaku yang terjadi dalam diri klien dapat dilakukan dengan mengubah lingkungan dan menerapkan prinsip-prinsip belajar seperti reinforcement dan social modeling. Efektivitas dari terapi yang dilakukan dapat dinilai dari perubahan perilaku khusus yang terbentuk. Setelah perilaku khusus berubah, akan terbentuk sebuah perilaku yang diinginkan. Oke, next kita ke pembahasan prosedur psikoterapi behavioral. Terapi perilaku itu merupakan penerapan dari berbagai teknik dan prosedur yang berdasarkan pada teori belajar. Karena dalam teori belajar itu terdapat suatu usaha untuk melakukan perubahan tingkah laku pada manusia. Ada 4 prosedur yang bisa dilakukan dalam terapi perilaku yang menggunakan pendekatan behavioral, yaitu yang pertama, belajar operan. Belajar operan itu didasarkan pada perlunya pemberian reinforcement, baik berupa reinforcement positif yang berupa reward atau reinforcement negatif yang berupa punishment. Yang mana dari reinforcement tersebut diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada belajar mencontoh atau imitation learning. Pada belajar mencontoh, klien itu belajar bagaimana cara memberikan respon, menunjukkan atau mengerjakan model-model perilaku yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada belajar kognitif atau cognitive learning. Nah, dalam konsep psikoterapi, belajar kognitif itu tidak diartikan sebagai sebuah mekanisme berpikir yang dipengaruhi oleh proses otak. Namun, dalam belajar kognitif itu, klien belajar agar dapat memelihara respon yang diharapkan. Dan yang terakhir itu ada belajar emosi atau emotional learning. Nah, belajar emosi itu merupakan cara yang dapat digunakan untuk mengganti respon emosional klien yang tidak dapat diterima menjadi respon yang dapat diterima sesuai dengan konteks classical conditioning. Pendapat ini diutarakan oleh Little pada tahun 2017. Teknik yang digunakan dalam psikoterapi behavioral menurut Lesmana dalam Lupis 2011 membagi teknik psikoterapi behavioristik dalam 2 bagian, yaitu teknik-teknik tingkah laku umum dan teknik-teknik spesifik. Teknik-teknik tingkah laku umum terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya yaitu schedule penguatan atau suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah laku yang baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Kemudian penguatan harus dilakukan terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Setelah terbentuk, frekuensi penguatan dapat dikurangi atau dilakukan pada saat-saat tertentu dan tidak setiap kali perilaku baru dilakukan. Istilah ini sering disebut juga sebagai penguatan intermittent. Yang kedua, teknik-teknik spesifik diantaranya desentisasi, sistematik atau teknik yang paling sering digunakan karena teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desentisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Kemudian contoh dari kasusnya sendiri, dari gejalanya yaitu post traumatic stress disorder atau PTSD pada orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di RSUP Sanglah Denpasar. Model penanganannya adalah dilakukan cognitive behavioral therapy atau CBT sebagai metode terapi. Terapi kognitif perilaku dimaksudkan untuk mengurangi trauma dan juga mengubah perilaku klien ke arah yang lebih baik. Adapun hasil dari CBT ini menunjukkan adanya penurunan yang drastis dari penderita PTSD akibat kecelakaan lalu lintas dengan meningkatnya tingkat kepercayaan hingga 95%.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.